Iya. Ya, kita kembali ke sini. Kita tadi sudah sampai di sini. Ini adalah turbinnya tadi, ini boilernya. Nah, ini yang saya maksud adalah Anda coba mengotak-atik ini, memodifikasi ini, sehingga tidak perlu bahan bakar fosil. Tidak perlu bahan bakar ini batu bara, tidak perlu bahan bakar gas. Tadi contoh saya adalah misalkan menggunakan energi matahari. Kemudian contoh lain, Anda bisa menggunakan ininya di sini. Ini bisa menggunakan nuklir, sehingga ada turbin dengan daya pembangkitan dari nuklir. Jadi uapnya dihasilkan atau air dirubah menjadi uap itu menggunakan bahan bakar nuklir. Maka menjadi PLTN ya, pusat listrik tenaga nuklir. Nah, itu bisa saja dia tidak merusak ozon, tidak merusak karena tidak menghasilkan emisinya tidak merugikan ozon, hanya saja ada radiasi. Nah, radiasinya itu yang masyarakat masih ketakutan dengan itu. Ya, padahal kalau dengan teknologi yang sudah kita punyai, Indonesia itu mampu untuk menyekat radiasi itu sehingga tidak keluar dari unit boiler itu, sehingga masyarakat di sekitarnya aman dan listriknya bisa beroperasi tanpa menggunakan batu bara. Tapi ya masyarakat masih sering ketakutan ya, masih pada belum paham, masih pada was-was, khawatir kena radiasi, sehingga kita Indonesia belum mungkin baru beberapa memiliki pembangkit nuklir, tidak seperti India sudah banyak, Eropa sudah banyak, Amerika sudah banyak, Cina sudah banyak, tapi Indonesia karena masih ketakutan. Di samping itu karena kita ini daerah negara gempa, sehingga ya dikhawatirkan kalau terjadi gempa sehingga retak, sehingga bocor radiasi. Tetapi Jepang itu negara gempa juga, tapi dia bisa membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita bisa Indonesia mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun demikian, energi baru lain yang bisa menggantikan turbin uap, malah turbin uapnya bisa kita ganti, yaitu menggunakan solar panel, sehingga dia menghasilkan listrik. Ya, kalau itu tidak perlu uap, kalau solar panel tinggal yang penting ada matahari menyinari solar panel menghasilkan listrik. Nah, itu. Tapi kalau misalkan terpaksa harus pakai turbin uap, kita harus berpikir ini menggunakan apa. Kita lanjut. Nah, proses ini tadi ada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, mungkin Anda sudah tidak asing lagi. Proses dari 1 ke 2 adalah proses kompresi isentropis kalau teorinya, walaupun dalam prakteknya tidak ada yang isentropis, tapi dalam teorinya adalah isentropis, yaitu bahwa entalpinya dari sini ke sini sama atau tetap. Ya, tapi ingat ini di teori, kalau di prakteknya tidak ada yang isentropis. Tapi karena di teori dianggap masih ideal, ya kita diidealkan sehingga masih isentropis di sini. Nah, kompresi isentropis menaikkan tekanan dari tekanan rendah di sini. Ini tekanan rendah. Jadi nomor 1 sama nomor 4 ini tekanannya rendah, dikompresi menggunakan pompa menjadi tekanan tinggi. Nah, kemudian setelah tekanan tinggi dia memperoleh panas
dari pembakaran di sini. Setelah memperoleh panas, maka air yang tadi dipompakan menjadi uap, berubah menjadi uap, menjadi steam. Lalu masuklah ke ketiga. Jadi dari proses dari 1 ke 2 ini adalah penambahan panas atau kiin. Panas masuk. Proses yang terjadi secara fisik di sini adalah air berubah menjadi uap dengan tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Sampai di 3 kemudian masuk ke turbin. Nah, masuk ke turbin ini terjadi ekspansi isentropis menghasilkan kerja. Nah, ini juga isentropis, tapi pada kenyataannya tidak ada. Pada kenyataannya entropi selalu berubah, selalu berbeda dari satu titik ke titik berikutnya, tidak pernah sama. Namun karena teori dianggap ideal, maka disebutlah ekspansi isentropis dan menghasilkan kerja atau way out. Way out itu digunakan untuk memutar generator, lalu generator menghasilkan listrik. Ini rangkaian ini sudah Anda dapatkan di Termo 2, sehingga kita singkat saja. Ini prosesnya tadi sudah kita bahas. Kemudian dari 4 ke 1 ini adalah kondenser, ini panas buang sini. Ini dari 4 ke 1 proses pembuangan panas atau uap berubah menjadi cairan kembali. Ya, energinya adalah H4 min H1. Ya, Anda pelajari lagi yang ini karena sudah pernah didapatkan di Termo 2. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini diagram TS-nya. T-nya adalah suhu, S-nya adalah entropi. Berarti diagram suhu dan entropi. Entropinya yang mendatar, suhunya yang vertikal. Nah, kemudian Anda apakah masih ingat apa garis tebal melengkung ini? Nah, ada yang masih tahu? Silakan. Yang masih ingat? Silakan kemukakan pendapat. Siapa yang masih ingat? Apakah garis yang lengkung hitam ini? Ada yang masih ingat? Apakah suara saya kedengaran? Loh, kok enggak dengar ya? Oh, kedengaran. Ya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yang garis hitam melengkung ini disebut apa? Sambil mengingat-ingat ya kan? Mengingat-ingat masa lalu. Kalau masa lalu dapat A di termo, wah berarti bagus. Tapi kalau masa lalu E, wah harus mengulang kembali. Jadi garis hitam melengkung itu adalah garis jenuh. Jadi kubah yang melengkung itu jenuh. Kalau titik dari garis ini ke sini sampai di sini, ini kondisinya uap. Kalau dari sini ke sini kondisi cairan. Kalau ini campuran di sini. Jadi yang memisahkan ini adalah garis jenuh. Setiap titik yang di sini, yang di garis jenuh, misalkan di sini, ini kalau dipanaskan dalam kondisi jenuh. Jadi kalau pada suhu tertentu dia dipanaskan langsung menguap. Tapi begitu jadi uap, didinginkan sedikit saja langsung menjadi embun kembali atau air kembali. Itu kondisi jenuh. Gampang menjadi uap, gampang menjadi embun. Lain dengan kondisi yang di luar garis ini, misalkan di sini ini adalah panas lanjut atau uap kering. Nah, kalau di sini dia mau diembunkan lagi sulit, harus didinginkan lebih jauh lagi karena ini sudah jauh dari titik jenuh. Kalau di titik jenuh diembunkan gampang, diuapkan gampang, tapi kalau jauh dari jenuh
diembunkan lagi sulit. Harus melalui pendinginan yang besar. Sebaliknya yang di sini, yang di sebelah sini, ini dipanaskan sulit untuk menjadi uap. Tapi kalau yang di garis ini, di garis ini misalkan, gampang. Maka sebagian berubah menjadi uap. Nah, lalu terus saja dipanaskan, misalkan, lalu berubah menjadi uap semua di sini. Dipanaskan lagi menjadi uap kering atau lanjut. Nah, gambar ini sebetulnya adalah gambar mewakili yang power plant tadi, yang gambar turbin tadi. Ada turbin, ada pompa, ada boiler, ada kondenser. Turbinnya di mana? Turbinnya di sini. Pompanya di mana? Pompanya di sini. Kondensernya di mana? Kondensernya di sini, di Q-out. Lalu boilernya di mana? Boilernya dari titik 2 ini sampai dengan titik 3. Nah, jadi dari titik 2 ke titik 3 ini, dia ada 3 macam pemanasan. Dari 2 sampai ke titik jenuh ini, sampai ke garis jenuh ini, adalah pemanasan air dari suhu yang rendah ke dalam suhu jenuh, karena berada di kubah jenuh itu, berada di garis ini. Nah, ini temperaturnya berubah, entropinya juga berubah. Nah, kemudian dari titik jenuh ini, dari suhu jenuh ini, dia dipanaskan kembali, itu berubah menjadi uap. Berubah menjadi uap pada temperatur konstan. Ini temperaturnya konstan. Ya, ini kan temperaturnya adalah konstan. Kemudian setelah dia berubah menjadi uap semua di sini, dia dipanaskan lagi sehingga menjadi naik. Jadi ada panas lanjut. Ya, di sini ada panas lanjut. Ada penguapan suhu konstan, ini T konstan. Di sini ada pemanasan dari suhu rendah ke suhu jenuh. Nah, jadi ada 3 proses di sini. Anda harus menghitung 3 proses. Tapi biasanya menjadi 1, menjadi Q-in saja. Q-in-nya sekian, gitu biasanya. Ya. Nah, oke, kira-kira itu. Kemudian daya pompa yang ini ya dari 1 ke 2 ini, ya ini H2 min H1, lalu Q-in dari H3 min H2, W turbin yang ini sama dengan H3, H3-nya adalah ini, dikurangi H4, dan Q-out adalah ini. Saya kira Anda sudah pernah itu, hanya mungkin lupa, sehingga perlu diingat kembali. Kemudian efisiensi daripada power plant ini terdiri dari pompa, turbin, kondenser, boiler, ya, namanya satu power plant. Ya, ini adalah W net dibagi Q-in. W net-nya mana? Yaitu W turbin dikurangi W pompa, atau Q-in min Q-out. Nah, itu W net, Q-in min Q-out. Nah, ini atau ini W turbin min W pompa, Q-in Q-out, sehingga menjadi 1 min Q-out dibagi Q-in. Nah, itu, jadi Anda perlu ingat ini kembali, siapa tahu nanti di soal ada menyinggung-nyinggung masalah ini, masalah siklus ini. Ya. Kita lanjut saja. Contoh, ini suhu air masuk. Suhu air masuk ke pompa 30 derajat. Tekanannya 100 kPa. Kemudian dipanaskan di boiler menjadi uap di dalam ketel atau boiler pada suhu 500 derajat Celcius. Tekanannya naik 10 MPa. Jadi dari 100 kilopascal menjadi 10 megapascal. Lalu tentukanlah kondisi tiap titik jika siklus dianggap ideal. Nah, siklusnya adalah siklus teori, makanya ideal tadi, ya. Ada kompresi isentropis, ada ekspansi isentropis.
itu semuanya adalah dianggap ideal. Mari kita lihat jawabannya. Jadi suhu air masuk pompa, berarti di inlet pompa artinya titik 1. Kemudian dipanaskan dan menjadi uap ini berarti titik 3. Ya, titik 3 suhunya ini, tekanannya ini. Kita lihat jawabannya sudah ada apa belum? Oh, ternyata jawabannya belum ada. Berarti ini untuk pemanasan Anda di rumah. Nanti coba ditentukan kondisi di setiap titiknya itu. Ya, dengan cara bagaimana? Ya melihat tabel dulu kan sudah ada ya. Jadi titik 1 di sini. Tadi pada tekanan 100 kPa, suhunya 30. Lalu di titik sini, tadi 500, suhu 10 mPa. Lalu Anda mencari ini semua. Anda mencari ini semua. Ya, mencari ini. Coba Anda diotak-atik di rumah, dikerjakan, siapa tahu nanti ada kuis itu muncul sehingga Anda sudah siap, tinggal menyalin. Ya, kira-kira begitu. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu bagian turbin. Nah, Anda mungkin belum pernah melihat turbin ya. Kalau di Jeranjang kan juga tidak boleh membuka-buka turbinnya karena turbinnya adalah beroperasi, maka tidak boleh. Kecuali pada saat maintenance itu kadang-kadang sedang direparasi, sedang dicek dan lain sebagainya, sudah dibongkar sama teknisi di situ, sehingga Anda bisa melihat-lihat. Nah, maka sangat beruntung jika pada saat Anda kerja praktek atau PKL ke PLTU, kemudian pas mendapatkan ada turbin yang sedang di maintenance. Itu sangat berharga. Anda akan melihat dalamnya seperti apa. Di situ dibersihkan, semuanya dibongkar, sudu-sudunya dan lain sebagainya. Turbin itu secara garis besar terdiri dari 2 bagian, yaitu adalah stator sama rotor. Ya, stator itu bagian yang fix atau diam. Ya, contohnya casingnya, ya kan? Casingnya akan tutup, turbinnya akan tidak bergerak. Kalau dia bergerak, ya tidak bisa kita gunakan, dia akan lari ke sana kemari. Nah, statornya ini karena casingnya ya dia tetap di situ. Di situ ada saluran uapnya, ada saluran pelumasan dan lain sebagainya. Nah, kalau rotor adalah bagian yang berputar, yang menjadi satu dengan poros. Contohnya adalah piringan turbin, sudu turbin, dan poros itu sendiri. Itulah yang menghasilkan daya putaran yang bisa memutar generator. Ya, itu kira-kira hanya 2 saja, bagiannya bagian stator dan bagian rotor. Kita lihat selanjutnya. Loh, kok malah sudah habis. Kita cari file yang lainnya. Kok sudah habis, malah kita cari file. Ya, ini bagian-bagian statornya. Ada termasuk regulator, ya. Regulator pengatur uap, berapa jumlah uap yang masuk, berapa yang harus disimpan dulu atau dilewatkan ke bagian lain. Nah, ini ada regulatornya. Kemudian ada rumah bantalannya.
ini apa ini? This way document is being prepared. Ya, kok lambat sekali. Ya, kemudian ada cerobong asapnya. Nah, jadi asapnya itu setelah melewati apa namanya? Melewati boiler dan lain sebagainya. Kalau asapnya ini ya tentu harus dikeluarkan. Biasanya dia pakai cerobong yang tinggi sekali. Kalau lihat di sini di mana yang ada cerobong tinggi ya. Apakah di Jeranjang itu Anda melihat cerobong yang tinggi? Nah, itulah pengeluaran asap kalau itu ya. Ini sebenarnya cerobong asap, bukan cerobong uap. Kalau cerobong uap kan ya pipa, ya kan? Ini cerobong asap, kemudian kalau cerobong uap ya pipa uap keluaran. Lalu katup pengatur uap baru, ini sebetulnya merupakan katup regulator. Kemudian sebetulnya masuk di bagian ini, jadi katup pengatur uap baru ini. Kemudian rumah katupnya, ya karena ada katupnya ya ada rumah katupnya. Lalu plat pembungkus, nah ini plat pembungkus ini casingnya, casing daripada turbin uap, maka disebut bagian stator karena dia diam. Kemudian saluran uap bekas, nah ini pipa yang membuang uap dari turbin. Ya, uap bekasnya ini mungkin ada yang dibuang ke lingkungan, mungkin ada yang dimasukkan ke kondenser. Dibuang ke lingkungan atau digunakan untuk proses lain, tetapi tidak di kondenser. Nah, tapi rata-rata setelah keluar dari sudu-sudu tadi, masuklah ke kondenser untuk dicairkan lagi. Ya, kondenser. Kita lanjut. Bagian-bagian rotor, ya ini ada penggerak-penggeraknya ini, ada penggerak oli utama regulator. Ya, ini biasanya penggerak-penggerak ini ada berkaitan dengan gerakan yang ada di poros turbin. Dia menggunakan roda gigi, lalu roda giginya akan ada mekanismenya di situ untuk memompa oli, sehingga olinya akan terdistribusi ke bagian-bagian yang harus dilumasi. Lalu ada bantalan. Ya, bantalan sudah pasti ya, piring paling gampang. Kalau bantalan yang lainnya bisa disebut pillow block ya, tapi di sini biasanya piring. Kemudian tabung packing poros. Nah, ada packingnya di porosnya, ini ada packingnya supaya uap tidak banyak bocor ketika melewati ruangan di sudu-sudu. Kalau porosnya tidak ada packingnya, maka dia akan keluar di antara poros dan casing. Ya, di situ akan keluar uapnya sehingga terjadi kerugian, turbinnya tidak bisa mutar kencang. Lalu sudu-sudu ya tentunya ini adalah yang paling utama ya, selain poros harus ada sudu. Kemudian kopling, ya kopling ini menghubungkan poros dengan generator, dengan poros generator sebetulnya. Kopling adalah menghubungkan poros turbin dengan poros generator. Ini kira-kira bagian-bagian daripada rotor. Terus kita lanjut, rotor berfungsi memindahkan gaya. Ini rotor berfungsi memindahkan gaya yang dihasilkan oleh uap pada sudu ke poros yang disambung langsung atau melalui kopling tadi ke generator yang menghasilkan listrik. Itulah fungsi rotor. Nah, jadi Anda ingat-ingat fungsi rotor itu ini. Ini fungsinya. Fungsinya memindahkan gaya. Kita lanjut saja karena ini masih bisa dibaca. Lalu stator. Nah, stator berfungsi sebagai dudukan dan sekaligus pelindung rotor dan sistem pelumasan. Nah, jadi dia menutupi rotor, dilindungi supaya kalau ada kerikil atau ada benda atau ada besi atau ada potongan atau ada kunci yang jatuh,
tidak masuk ke dalam turbinnya, tapi hanya mengenai casingnya saja, mengenai pelindungnya saja. Tuh, kita lanjut lagi. Daya, randemen, dan kapasitas uap. Ada daya, ada randemen, dan kapasitas uap. Siapa yang pernah mendengar kata-kata randemen? Nah, dari Anda semua, apakah seumur-umur baru kali ini, sejak lahir sampai sekarang baru kali ini mendengar randemen? Atau sudah pernah sebelumnya? Ya, mudah-mudahan sudah pernah ya. Randemen itu sama dengan efisiensi. Nah, jadi siapa tahu nanti Anda bekerja di PLTU kembali, ada orang mengatakan randemennya berapa. Itu artinya efisiensinya. Anda jangan sampai terkaget-kaget, Anda jangan sampai kebingungan apa randemen itu, ya. Di randemen sama dengan efisiensi. Nah, daya yang dihasilkan turbin itu diperoleh dari selisih entalpi masuk dengan selisih entalpi keluar. Nih, selisih entalpi masuk dengan entalpi keluar dikalikan dengan massa uap dan randemennya. Ini daya turbinnya. HI tadi adalah entalpi uap masuk, berarti di titik 3. Nah, HO ini berarti apa? Entalpi panas keluar. Nah, entalpi keluar lah, yaitu pada titik 4. Mass flow ini adalah laju aliran massa uap. Apakah Anda masih ingat satuannya? Apakah satuan mass flow itu? Nah, kalau ada yang tahu, silakan berkomentar, karena zamannya zaman demokrasi, mahasiswa kan boleh berkomentar. Iya kan? Apalagi merdeka belajar. Anda yang harus menjadi pusat sebetulnya. Ya, nanti kita carikan soal supaya Anda berkreativitas sendiri, berkreasi sendiri, menemukan jawabannya sendiri. Nah, ini sementara masih saya berikan ini, soalnya belum siap. Nanti kalau sudah siap saya bagikan, Anda membuat kelompok-kelompok, akhirnya Anda memperoleh teori sendiri, memperoleh materi sendiri. Lah, kemudian nanti Anda presentasikan. Dari kelompok itu nanti mempresentasikan lewat YouTube ini, lewat Zoom ini ya. Jadi ini mass flow dikalikan efisiensi internal dikalikan efisiensi mekanik. Efisiensi internal itu biasanya adalah ini kebocoran, karena kebocoran uap antar sudu dengan casing itu tidak bisa rapat sekali sehingga ada menimbulkan efisiensi. Efisiensi mekanik adalah tadi misalkan decoupling, ya, decoupling dengan generator, nah itu ada menimbulkan efisiensi. Di bantalan, nah itu juga menimbulkan efisiensi. Lah HI min H0 bisa Anda singkat menjadi H saja, entalpi, ya bisa menjadi entalpi saja. Entalpi dikalikan M dot, kalikan efisiensi I, kalikan efisiensi M. Atau efisiensi I kalikan efisiensi M ini sama dengan efisiensi E. Ya, efisiensi E. Dianggap efisiensi coupling semuanya lah. Efisiensi total. Ya. Ini contoh sudunya. Sudunya adalah ada di sini berdiri banyak. Nah, ini berdiri banyak. Ini ada sudu pengarahnya. Nah, sudu pengarah ini termasuk dalam stator. Nah, sudu pengarah ini dia tidak bergerak. Karena sudu pengarah disebut fixed plate atau ya sudu yang mengarahkan aliran uap menuju ke sudu gerak atau sudu jalan ini.
Ini yang disebut dengan sudu jalan. Sudu yang bisa berputar. Uapnya dari sini masuk ke sudu gerak sini, lalu keluar ke sini. Ya. Dengan ini maka ini sudunya akan bergerak ke sana, memutar ke sana. Kalau ini ya berarti misalkan ke sini, muter. Misalkan. Tuh. Jadi ada daya yang dihasilkan turbin diperoleh mas ini selisih antara masuk dan keluar. Ini persamaannya perlu Anda ingat atau Anda catat atau Anda download di internet, sepertinya sudah ada. Kalau di internet di daring sepertinya sudah ada di sana ya. Kita lanjut sedikit. Nah, mass flow tadi yang satuannya adalah kilogram per detik ya. Kilogram per detik itu sama dengan ini. Rho dikalikan A dikalikan C. Nah, Rho itu adalah, siapa yang masih ingat Rho? Adakah? Kenapa? Massa jenis. Ya, satuannya kira-kira apa? Kilogram per meter persegi. Ada pendapat lain? Ya, kilogram per meter kubik. Ya. Sedangkan A-nya ini adalah luasan penampang. Luasan penampang saluran uap. Sedangkan C-nya ini adalah kecepatan uap. Jadi densitas atau massa jenis dikalikan luas penampang dikalikan kecepatan sama dengan mass flow-nya. Kemudian A-nya itu sendiri bisa dicari dari sini. Sama dengan Pi kali D kali L kali TO. Ya. D disebut diameter rotornya. L-nya panjang sudu dan TO adalah faktor penyempitan. Biasanya diambil 0,9 atau 90%. Timbul faktor penyempitan karena sudu memiliki ketebalan. Kalau secara gambar sih bisa saja tanpa ketebalan hanya satu garis tipis. Tapi membuat sudu tanpa ketebalan kan tidak mungkin. Sehingga salurannya yang tadinya 100% menjadi berkurang karena ada tebal sudu. Jadi berkurang sehingga TO-nya adalah 0,9. Nah, ini adalah yang termasuk apa namanya? Yang ini bagian tidak bergerak. Ini juga tidak bergerak. Nah, biasanya ini masih ada celah sempit di sini. Ini bisa membocorkan uap. Ya, sehingga tadi timbul efisiensi I. Ini ada gap ini. Ini uap bisa masuk aja ke sana, keluar ke sana kalau tekanan terlalu tinggi kan. Sehingga atau dari sini seharusnya lewat ujung sudu tapi dia lolos lewat atasnya sini. Nah, lewat sini. Oh, sorry. Lewat sini lewat sini. Padahal harusnya kan lewat lubang ini. Tapi ini sebetulnya di sana gapnya sempit sekali ya. Sempit sekali, ini hanya gambar ya. Lebar enggak apa-apa. Seharusnya lewat saluran sini, tapi dia bisa merobos ke sana atau balik merobos ke sini. Ini yang menimbulkan efisiensi I. Nah. Jadi tinggi sudu itu L, dihitung dari sini. Yang besar ini, yang lingkaran besar ini adalah DI, ini adalah piringan turbinnya. Kemudian ini adalah sudunya. Ini adalah sudunya. Kemudian yang ini adalah yang ini. Bagian statornya. Bagian sudu yang tidak bergerak. Jadi yang kelihatan lubang-lubang ini hanya lubang ini sebetulnya. Hanya lubang ini saja yang dilihatkan di situ. Karena sudunya ini ada di piringan. Jadi sudunya nancepnya di piringan.
Nanti nancapnya di piringan-piringan yang besar ini, lalu ditancapkan berjejer-jejer berbaris-baris di situ. Nah, diameter dalam inilah sebetulnya diameter piringan. Kemudian diameter luar itu dari ujung sudu sini sampai dengan ujung sudu sini. Nah, kita lihat nanti perhitungan diameter dalam dan diameter luar, ya, nanti ada berikutnya. Ketika uap masuk sudu tetap, lalu masuk ke sudu bergerak, maka akan menimbulkan kecepatan putar ini, kecepatan yang tegak lurus dengan jari-jari, yaitu disebut kecepatan tangensial. Nah, kecepatan tangensial itu adalah U, rumusnya meter per detik. Kalau C masuk, bisa saja disebut C1, C keluar bisa disebut dengan C2. Ya. Jadi uap keluar, uap masuk, lalu ada U. Nanti karena ada U dan ada C, maka nanti ada disebut kecepatan relatif, yaitu V. Ya, tapi di berikutnya, belum di sini. Ini kira-kira Anda nanti yang akan dihitung adalah diameter ini, diameter poros, dan panjang sudu yang akan Anda rancang. Kalau merancang casingnya tidak diberikan di sini, jadi Anda mencari sumber-sumber referensi tersendiri, yang di sini hanya bagian utamanya yang berputar, yaitu adalah panjang sudu, diameter, dan diameter poros. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk lebih lanjut? Saya kira gampang ya, karena hanya ada dua rumus saja yang ini adalah mass flow sama A, luasan penampang saluran uap. Ya, kita melaju lagi. Ini ada contohnya. Contohnya adalah uap masuk turbin bertingkat 2, tekanannya 170 bar. Nah, yang tabel Anda miliki pakai apa? Nanti dicari kembali di rumah. Kalau yang masih punya tabel, biasanya tabel Cengel atau tabel Moran ya. Nah, Moran itu bisa Anda gunakan. Jadi ketika uap itu masuk turbin bertingkat, itu tekanannya 170 bar, suhunya lumayan tinggi, yaitu 530 derajat, kemudian diekspansikan dalam turbin hingga tekanannya keluar hanya sekian bar, berarti berkurang jauh. Dari 170 sampai 0,065 bar. Jadi kecil sekali. Dengan kualitas uapnya adalah 0,9. Nah, ini sudah diajarkan juga di termo 2. Daya kopling yang dihasilkan turbin, nah ini turbin menghasilkan daya tadi kan ada rumus daya. Menghasilkan sekian, 150 megawatt. Lalu kondisi pada tingkat pertama, ini karena turbinnya 2 ya, bertingkat 2. Tingkat pertama, mass flow-nya sekian. Mass flow-nya sekian, volume spesifiknya sekian. Nah, ini bisa dilihat juga dari ini kondisi 170 sama 530. Ini uapnya, volume spesifiknya. Ya, kemudian debit uapnya sebesar ini. Jadi dia diketahui debit uapnya sebesar ini, mass flow-nya sebesar ini. Kecepatan uap masuk, wah ini C-nya juga sudah diketahui, tingkat pertama 60. Panjang sudu juga sudah diketahui, ini panjang sudu 25 cm. Faktor penyempitannya tadi sudah kita singgung, ya kan, 0,9. Lalu ada aturannya nih, ada aturan mainnya nih. D per L, D itu diameter
dibagi panjang sudu tidak boleh kurang dari 3,2. Nah, jadi ada syarat diameter turbin dibagi dengan panjang sudunya tidak boleh lebih kecil dari 3,2. Dan kecepatan uap keluar tidak boleh melebihi kecepatan suara. Siapa yang masih ingat secara umum kecepatan suara berapa? Siapa yang masih ingat? Ya, sekitar 340, ya kan? Itu orang secara umum lah. Itu 340 meter per detik. Tentukan diameter pertama. Nah, jadi Anda punya tugas untuk menentukan diameter ini. Diameter di tingkat pertama saja. Jadi abaikan dulu tingkat kedua. Tapi Anda hanya melihat tingkat pertama saja. Mudah-mudahan ada jawabannya. Kita lihat di lembar berikutnya. Ya, jawabannya ada. Yaitu diameter ini sama dengan A dibagi Pi dibagi L dibagi to. Kita lihat tadi rumusnya betul enggak itu kok diameter. Ini kan mengambil dari sini, tetapi yang dikeluarkan D-nya. D sama dengan A dibagi Pi dibagi L dibagi to. Dan begitu. Maka rumus ini berarti sudah betul rumusnya. Nah, kemudian di sini A itu tadi bisa dicari juga dari persamaan yang ini. Di sini coba lihat, ini bisa berubah menjadi M dot V yang sama Pi L to sama Pi L to-nya sama ya, Pi L to sama berarti A di sini sama dengan M dot V dibagi C. Di atas tadi sudah belum ya? Di atas kita lihat belum ada. Nah ini M tadi A-nya yang dikeluarkan sekarang. A-nya tidak menggunakan yang ini, yang kedua ya. Yang kedua A-nya adalah dikeluarkan dari sini. Nah, A sama dengan M dibagi rho dibagi C. Lah rho itu sama dengan seper V, seper volume spesifik. Sehingga A itu akan muncul menjadi M dot sebetulnya ya dibagi rho dibagi C. Tetapi karena rho sama dengan seper V kecil, maka A menjadi berubah sama dengan M dot V dibagi C. Nah, ini cocok dengan rumus yang di jawaban tadi. Kita lihat kalau begitu. Kita lihat ini cocok dengan ini. M-nya sudah diketahui tadi di soal 120. V-nya juga sudah diketahui 0,19. Ini kita lihat yang sudah diketahui. Ini mass flow-nya sudah diketahui. V kecilnya sudah diketahui. Maka tinggal memasukkan di sini. Masukkan di sini. Kemudian kecepatan uapnya sudah diketahui. Ya, tinggal memasukkan ini semua masuk, jet, dihitung, ketemulah 0,53 meter. Jadi gampang ya, kalau sudah tahu rumusnya, maka gampang. Jika uap keluar dari tingkat pertama adalah 320 meter per sekon, ini asumsi, misalkan uap keluar dari tingkat pertama tadi, kecepatannya sekian. Dan D per L misalkan sekian. Mass flow 80 kg per sekon dan volume jenis sekian, serta Q-nya sekian. Berapa diameter turbin tingkat kedua? Nah, jadi tingkat pertama tadi sudah ketemu ini. Kita ketemu sebesar ini.
Lalu dia bilangnya jika uap keluar dari tingkat pertama masuk ke tingkat kedua itu adalah segini, dan D per L-nya sudah diketahui segini, mass flow-nya sekian, maka volume jenisnya sekian, lalu berapa diameter terakhir. Nah, kalau di sini Anda bisa menggunakan yang persamaan debit, yaitu Q sama dengan A dikalikan C. Jadi Q kan sama dengan A dikalikan C. A-nya adalah luasan penampang, C-nya adalah kecepatan uap. Sehingga pakai rumus itu, ketemulah A-nya 5 meter per segi. Lalu A sama dengan pi D kuadrat L per gamma, atau per lambda. Nah, lambdanya itu adalah ini. Nah, lambdanya itu sama dengan D per L. Ya, sama dengan D per L ini, perhatikan di sini. Lambdanya itu sama dengan D per L. Nah, jadi rumus ini. Anda pakai rumus ini. Jadi A, tadi ada rumus di atas, ada rumus ini, ada rumus juga begini. Lalu yang dicari D, dikeluarkan, maka akar ini. 5-nya dari mana? Apa ini? 5-nya sudah ketemu dari sini ya. 5-nya dari sini. Kemudian 3,5 dari D per L. Kemudian 0,9 itu penyempitan. Tadi di atas sudah disebutkan penyempitan 0,9. Ketika Anda ini selesaikan, menghasilkan diameter yang lebih besar. Jadi, turbin itu mengapa gambarnya begini? Nah, begini. Ini uap masuk, ini uap keluar. Karena ekspansi, yaitu yang tingkat depan ini kecil, yang tingkat belakang ini besar. Makanya kalau dibagi dua tingkat, yang diameter yang sini lebih kecil, yang diameter yang di sini lebih besar. Nah, lalu panjang sudunya L dibagi lambda. L dibagi lambda 25 dibagi 3,5. Ketemulah 0,17. Ini 2,5 ya, bukan 25, sorry. 2,5. Ini berdasarnya dari sini. Jadi 2,5 dibagi 3,5 ketemulah ini. Dengan demikian diameter luar turbin, nah diameter luar turbin itu sama dengan D ini. Ini silakan Anda mungkin ditulis atau Anda short screen atau download di di daring, kayaknya sudah ada, yaitu sama dengan D ini ditambah L, ini diameter luar atau disebut dengan D0. Ini boleh disebut dengan biasanya adalah DI. Ya, jadi ini DI, ini D0, ini DI, ini D0. Harus hitungannya lebih tinggi. Kalau hasilnya lebih kecil, lah berarti ada kesalahan. Ya. Tidak mungkin D0-nya itu lebih kecil daripada DI. Itu logikanya begitu. Siapa tahu Anda karena mengerjakan tugas kemudian hanya nyuntuk teman umpamanya. Saya kan enggak tahu apakah Anda nyuntuk apa enggak, kan yang penting kan Anda kerjaannya betul. Jadi Anda di situ kerjasama atau apa kan silahkan saja. Ya, saya tidak melarang. Malah harapan saya ya bisa diskusi bersama. Karena tugasnya itu kan biasanya 1 minggu. Nah, jadi cukup waktu untuk berdiskusi bersama sehingga kerjaan yang Anda submit itu betul. Kalau Anda yang disubmit itu betul, karena prosentasenya adalah 40%, maka memperoleh nilai A itu gampang. Tapi kalau tugasnya tidak pernah ngumpul, jangan harap dapat nilai A, akan kesulitan. Oke, kira-kira itu contohnya. Kita coba, kita habis.
Jadi pertemuan kali ini hanya sampai di sini saja. Dan kita ketemu minggu depan. Mungkin besok akan saya munculkan tugas 1 di daring. Jadi Anda sering-sering ngecek daring apakah ada tugas atau tidak ya. Kita sekian dulu. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan dan terima kasih. Oh, tapi kalau mau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, sepertinya tidak ada. Ya, oke lah, kita ketemu minggu depan.